nama saya Penny Tustania dengan NIM ACA 117001. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Sebelum kita mempelajarinya, saya ingin mengingatkan kembali apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional. Dan bilangan rasional adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel dan pertidaksamaan rasional satu variabel. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan kedua pertidaksamaan tersebut, saya akan mengingatkan kembali bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Pada bentuk umum pertidaksamaan rasional satu variabel, yaitu ada 4 yang akan saya sebutkan. Yang pertama, fx per gx kurang dari sama dengan 0. Yang kedua, fx per gx lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, fx per gx kurang dari 0. Yang keempat, fx per gx lebih dari 0. Tapi sebelumnya, selain bentuk yang tadi ada bentuk yang lain. Misalkan tidak sama dengan, bukan kurang dari sama dengan 0, tapi adalah merupakan konstanta. Selanjutnya, pertidaksamaan irasional bentuk umumnya akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Yang kedua adalah akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Yang ketiga, akar fx kurang dari akar gx. Yang keempat, akar fx lebih dari akar gx. Sama seperti pada pertidaksamaan, selain setelah tanda ketaksamaannya bisa berupa konstanta, selain berupa persamaan lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan rasional terlebih dahulu. Di sini ada 4 tahap dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel. Tahap yang pertama adalah menjadikan ruas kanan sama dengan 0. Sudah dijelaskan sebelumnya, apabila bentuknya tidak sama dengan 0, bukan 0, setelah tanda ketaksamaan yaitu berupa konstanta, maka kita harus merubah ruas kanannya menjadi sama dengan 0 dahulu. Terus yang kedua adalah ubah tanda koefisien X pada pembilang dan penyebut agar menjadi tanda yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah mencari nilai-nilai 0 pada penyebut dan pembilang. Selanjutnya adalah tahap yang keempat adalah kita melihat dari tanda ketaksamaan dari pertidaksamaan yang akan kita selesaikan. Ini saya akan menjelaskan 2 dari tanda ketaksamaan, yaitu tanda kurang dari sama dengan dan tanda lebih dari sama dengan. Nah, yang pertama, jika AX plus B per CX plus D kurang dari sama dengan 0, maka ada memiliki 2 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah X lebih dari X1 dan X kurang dari sama dengan X2. Dengan syarat X1 adalah nilai 0 penyebut. Di sini saya akan jelaskan dulu, maksudnya nilai 0 penyebut adalah jika nilai X tersebut dimasukkan dalam pertidaksamaannya pada nilai X yang di sini dan menghasilkan nilai 0, maka penyelesaiannya seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah X lebih dari sama dengan X1 dan X kurang dari X2 dengan syarat X2 adalah nilai 0 penyebut. Selanjutnya tanda ketaksamaan yang kedua. Jika X plus B per CX plus D lebih dari sama dengan 0, maka juga memiliki 2 tanda memiliki 2 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, X kurang dari X1 atau X lebih dari sama dengan X2 dengan syarat X1 adalah nilai 0 penyebut. Kemungkinan yang kedua adalah X kurang dari sama dengan X1 atau X lebih dari X2 dengan syarat X2 adalah nilai 0 penyebutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional satu variabel. Di sini hanya ada 3 tahap. Yang pertama adalah tinjau syarat numerik, yaitu fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0.
Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan, apabila bentuk pertidaksamaan irasional tersebut hanya ada F, maka hanya F-nya saja yang perlu kita tinjau untuk syarat numerusnya. Terus pada tahap yang kedua adalah mengkuadratkan kedua ruas dan diselesaikan. Setelah itu, pada tahap yang ketiga adalah kita mencari penyelesaiannya dengan irisan dari pada tahap yang pertama dan pada tahap yang kedua. Saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana contoh soal penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, dapat dilihat sini contoh soalnya. Yang pertama yaitu pada pertidaksamaan rasional satu variabel. Soalnya adalah F dikurang 4 per F ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Penyelesaiannya dapat kita lihat dari langkah-langkah penyelesaian yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tahap pertama adalah jadikan ruas kanan sama dengan 0. Dapat kita lihat di soal ruas kanannya sudah berupa 0, sehingga tidak perlu kita cari lagi. Tahap yang kedua adalah ubah tanda koefisien F pada pembilang dan penyebut menjadi bertambah sama. Nah, dapat kita lihat pada pembilang F bernilai positif dan pada penyebut F bernilai positif juga, sehingga tidak perlu kita cari lagi. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah cari nilai-nilai pembilang dan penyebut. Ini yang akan kita cari. Yang pertama kita akan mencari nilai 0 pada pembilang. Pembilangnya adalah F dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya adalah kedua ruas ditambah 4, sehingga menjadi X sama dengan 4. Pada penyebutnya adalah X ditambah 6. Dari X ditambah 6, kedua ruasnya sama-sama dikurangi 6, sehingga X-nya menjadi, dapat kita lihat di sini nilai X pada penyebut yaitu negatif 6, sedangkan nilai X pada pembilang adalah 4, sehingga ini adalah nilai terkecilnya yang menjadi X1 dan nilai terbesar menjadi X2. Sebelumnya jika kita masukkan pada pertidaksamaan ini, apabila 4 dimasukkan pada sini hasilnya bukan 0, sedangkan apabila X sama dengan negatif 6 dimasukkan hasilnya adalah 0. Jadi pada tahap yang keempat, yaitu melihat tanda kotak samaannya. Sebelumnya pada soal adalah tandanya kurang dari sama dengan, sehingga kemungkinan penyelesaiannya adalah dari dua kemungkinan ini pada bagian yang pertama. Dan sebelumnya sudah saya bilang nilai X yang negatif 6 adalah pembuat nolnya, di mana X sama dengan negatif 6-nya kita asumsikan sebagai X1, sehingga kemungkinannya adalah penyelesaiannya yang pertama, yaitu X lebih dari X1 X kurang dari sama dengan X2. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 6 dan X kurang dari sama dengan 4. Ini merupakan contoh pada
pertidaksamaan rasional satu variabel. Dan yang contoh kedua adalah contoh pertidaksamaan irasional satu variabel. Nah, ini contoh yang kedua yaitu pertidaksamaan irasional satu variabel, yaitu akar 2x plus 5 lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini beda dengan bentuk umumnya, yaitu di sini bukan GX tetapi konstanta, yaitu berupa 2. Nah, sesuai tahap yang ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tahap yang pertama adalah tinjau syarat nomor huruf, yaitu fx lebih dari sama dengan 0. Di sini nilai fx-nya adalah 2x plus 5, bukan akar 2x plus 5. Kenapa? Karena sebelum sudah dijelaskan pada bentuk umum adalah akar fx, sehingga kalau fx saja hanya 2x plus 5. Nah, dapat dilihat karena tadi adalah syaratnya adalah fx lebih dari sama dengan 0, sehingga sama dengan 0 bukan 2. Nah, di sini dapat kita selesaikan apabila kedua ruas kita kurangkan 5, sehingga menjadi 2x lebih dari sama dengan negatif 5. Kemudian untuk kita mendapatkan nilai x-nya saja, kedua ruas kita kalikan setengah, sehingga menjadi x lebih dari sama dengan negatif 5/2. Itu adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah mengkuadratkan kedua ruas dan selesaikan. Kedua ruas kita kuadratkan, jadi akar 2x plus 5 dikuadratkan lebih besar sama dengan 2 dikuadratkan, sehingga menjadi 2x plus 5 lebih dari sama dengan 4. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kurangkan 5, sehingga ketidaksamaannya menjadi 2x lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian untuk mendapatkan nilai x-nya lagi, kedua ruas sama-sama kita kalikan setengah, sehingga x-nya adalah x-nya adalah x lebih dari sama dengan negatif setengah. Selanjutnya kita akan pindah ke sebelah. Ini saya akan melanjutkan pada contoh kedua tadi, yaitu tahap yang ketiga, yaitu penyelesaiannya merupakan irisan dari 1 dan 2. Sini kita akan menggunakan garis bilangan.
setengah sudah kita dapat dari tahap yang pertama, yaitu dari syarat penerus, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 5/2. Kini kita akan mencari negatif 5/2. Ini negatif 5/2. Selanjutnya adalah pada tahap yang kedua, yaitu X lebih dari sama dengan negatif setengah. Di sini tadi tahap pertama, pada syarat yang pertama adalah X lebih dari negatif 5/2, sehingga arah panahnya ke sebelah kanan. Dan pada tahap yang kedua adalah X lebih dari sama dengan negatif setengah, sehingga arah panahnya juga ke sebelah kanan. Tadi sudah dibilang adalah penyelesaiannya berupa irisan dari tahap pertama dan tahap kedua, yaitu di sebelah sini. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif setengah, sehingga dari soal tersebut penyelesaiannya adalah ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi pertidaksamaan rasional pada polinomial. Dan saya harap kalian dapat mempelajarinya. Sekian dan terima kasih.